Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 2. Mari kita simak video ini bersama-sama. Perhatikan gambar berikut. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Bacalah bacaan berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Kita lanjutkan paragraf yang kedua. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk setiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampah sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Baiklah sobat, setelah kita menyimak bacaan di atas, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1, apa judul bacaan di atas?
Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Mari kita jawab bersama-sama. Judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Kemudian kata kunci pada judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati juga. Kemudian isi bacaan berdasarkan kata kunci yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Untuk soal nomor 2, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Mari kita coba untuk menjawabnya. Pengolahan sampah di daerah sekitarmu tentunya tergantung masing-masing daerah ya sobat ya. Namun idealnya sampah di daerah haruslah dikelola dengan baik. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sampah anorganik diolah menjadi benda kerajinan, misalnya tas dari bekas kemasan deterjen, vas bunga, dan lain-lain. Sobat, berbicara masalah menjaga kebersihan lingkungan tentunya akan menyenangkan jika kita lakukan bersama-sama anggota keluarga kita. Akan lebih menyenangkan apabila saat bersih-bersih sambil menyanyikan sebuah lagu. Kak Nur punya sebuah lagu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Lagu berjudul Aku Cinta Lingkungan, ciptaan Uli Hari Rusadi. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bagaimana sobat? Asik bukan lagunya? Setelah kita menyanyikan lagu tadi bersama-sama, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa isi lagu tersebut? Jelas ya sobat ya, lagu tersebut berisi tentang kecintaan seorang anak terhadap lingkungan yang dibuktikan dengan cara membersihkan lingkungan, menyapu halaman, kemudian menyirami tanaman, serta membersihkan sampah. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Mari kita jawab pertanyaan di bawah ini untuk memahami makna dari pubertas. Untuk soal nomor 1, apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Kemudian nomor 2, tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber?
Tuliskan pada kolom berikut. Untuk menjawab kedua pertanyaan di atas, kita simak penjelasan berikut ini. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Berikut ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber. Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber. 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi melengking. 3. Payudara membesar. 4. Pinggul membesar. Ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber. 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi membesar. 3. Tumbuh jakun. Dan 4. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Demikian sobat, kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kak Nur undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli pendidikan.